Biasanya kita sebelum kelas kita baca Al-Fatihah gitu. Keren ya. Masya Satu Allah. kelas. Pernah punya pikiran gak sih mau kerja di Malaysia aja gitu? Ada ya. Kita doain ya semoga Ada. tercapai. Amin. Pernah nggak sih dapat perlakuan diskriminasi dari orang Malaysia? Kan tahu nih sebenarnya orang Indonesia sama Malaysia itu agak akur-akur ribut. Pernah nggak sih dapat? Iya, akur tapi ribut tapi akur gitu. Cinta tapi sayang. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asya Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction video dari channel Millennial News. Nah, ini adalah cerita unik dari salah satu alumni atau mantan mahasiswa yang pernah kuliah di Malaysia. Nah, ini akan dicerita langsung oleh kakak Ashila guys, yang dimana dia juga mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Malaysia. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Udah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Nih dari kaum milenial. Aduh kan, nggak sama ya gila ya. Halo Pak Hai. Kenapa sih? Gak tahu. Oke, halo sobat milenial. Halo. Welcome back. Tuh Millennial News. Betul, podcast kaum milenial. Podcast Kok kaum nggak milenial. apal-apal sih? Boleh ganti aja nggak? jangan, Boleh ya? jangan. Oke. Jadi hari ini kita bersama Ashila. Terima kasih Ashila sudah mau datang. Sama-sama, terima kasih juga undangannya. Iya, sama-sama. Boleh kenalin diri, terus juga backgroundnya dan kesibukannya juga langsung. Nama saya Sheila Humaira, sekarang kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Sastra Inggris semester 6. Oh, udah semester 6 ya. Sastra Jadi Ashila Inggris. ini Bang Ari aku kasih tahu nih. Apa tuh? Kalau kamu belum tahu adalah salah satu mahasiswa berprestasi karena Wow. kemarin ikut program IISMA tahun 2023 ya. Ya, Ashila. Oh, Ini Isma. manggilnya Humairo, Ashila. Ashila, tapi teman-teman panggil juga Acil, jadi terserah. Acil. Oh, Acil, boleh Acil. deh nanti biar kita Acil. sama Acil. temen gitu ya. Boleh. Biar Nah, berasa seumuran, akrab gitu jadi kan. kayak lebih dekat aja. Iya, kalau manggil seumuran Acil. sih kita bertiga. Acil ya. Acil, boleh. Gemes banget Acil. Tapi lebih gemes lagi Humairanya karena Kesayangan. itu bukan Iya. kemerah-merahan. Iya Oh, sih, iya kan, kesayangan nama Humairo. kesayangan Rasul lah. Iya betul. Ashila kesibukannya apa sekarang? Sekarang mengikuti kuliah aja dan mulai persiapan untuk PKL semester depan. Oh, magang ya. Oke, udah mulai PKL ya, Iya. Acil. Semester depan. Tadi dibahas IISMA ya. IISMA tuh boleh dijelasin secara Iya, singkat ya? IISMA apa boleh, sih? boleh. IISMA. ISMA itu panjangnya adalah Indonesian International Student Mobility Award. Jadi Oke. ini tuh program beasiswa dari pemerintah Kemendikbud itu untuk mahasiswa seluruh Indonesia mendapat pengalaman pertukaran mahasiswa di luar negeri pertukaran selama 1 semester. pelajar. Tukaran mahasiswa Paham. di luar Oke. negeri. Di luar negeri. Kemarin Acil ke mana? Ke Malaysia. Malaysia. Udah ketemu Kak Rus? Gak ada. Oh, nggak ada ya. Aku kemarin ke Ketemu. tempat Kak Ros Berapa lama nih. tuh Aku kemarin di ke tempat Malaysia? Kak Ros, tapi Kak Rosnya rumahnya udah ditutup. Karena udah malam tutup. Ya, Gak berarti ketemu sama Kak Totalnya 4 Ros. bulan. 4 4 bulan. bulan. Wih, lama juga Agak ya. ke bawah nggak 4 bulan logat-logat KL. Malaysia? Enggak. Enggak ya? Enggak ya. Nggak bawa. Tapi kalau bahasa di sana biasanya apa? Biasanya. Campur antara Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia juga mereka juga suka gitu. Kau ni apa gitu ya? Kau ini apa? Kayak gitu. Oke, jadi tapi emang bahasa Melayu sama Indonesia kan emang sedikit apa namanya? Hampir sama kan ya sebetulnya. Cuma beberapa dialek aja gitu yang berbeda gitu. Jadi masih gampang ya, masih Iya. gampang untuk Sistem berbaur lah, ya. Betul. Sister bahasa itu Malaysia, Indonesia. Sister bahasa. Halo Malaysia yang nonton. Iya, halo Pinipin kan? Pinipin sering nonton Pinipin Iya. gitu. Jadi tahu sedikit lah bahasanya. Terus selama di Malaysia tuh pernah nemuin culture shock gitu nggak sih? Culture shocknya mungkin dari pertama makanan gitu ya. Makanan di Malaysia mostly lebih manis daripada Lebih Ah, iya. Malahan. Iya. Kalau Betul. dari makanan Jawa Betul Iya, banget. iya, Makan mau Jawa nanya Kemarin ya itu aku sempat cobain sambal dari
Oh, nasi lemaknya. Nasi lemak di airport itu memang kayak lebih cenderung ke manis. Itu manis juga, Lebih manis lagi. Lebih Oke. Mereka tuh minuman benar-benar manis, habis itu sambal pun Iya. kayak pedas iya tapi lebih ke manis juga gitu. Manisnya Tapi tuh manis manisnya gula nggak atau enek mereka gitu, punya- guys. Oh. Manis Nggak gula bikin ya. enak. Suka gula. Pantes si Ashila juga ikutan manis nih. Manis makin manis. Kayak agak gitu bawah ya. gitu. Bisa kayak Kebawa. gitu ya. Bisa habis pulang dari Malaysia makan sambal Malaysia yang manis, pulang ke Indonesia jadi lebih manis. Bisa. Boleh. manisnya. Terus kalau Boleh. kalau program yang ISMA itu benar-benar full dibiayaikah dari pemerintah atau gimana? Atau kita gimana juga tuh? patungan? Kalau tahun lalu itu ada 2 jalur ISMA ya. Kalau aku dapatnya yang reguler itu full funded dari pemerintah. Dan satu lagi itu ada namanya co-funding, itu setengah dari mahasiswanya sendiri sama setengah dari pemerintah gitu. Kalau tadi Asila lebih ke yang reguler. Iya, itu yang fully funded. Kalau itu yang motivasinya yang apa satu lagi? Tadi yang satu kan yang satu reguler, satu Co-funding. Co-funding itu motivasinya apa? Emang pengen nyobain Nyobain ke luar negeri kah atau gimana tuh? Oh enggak, itu sama-sama program ISMA tapi ada 2 jalur gitu pembiayaannya. Oke, gitu. Ngambilnya emang reguler. Emang kamu ngambil reguler. Iya. Ada perbedaan nggak pendaftarannya mungkin dari reguler sama yang co-funding ini? Iya, yang reguler itu lebih awal dan setelah pengumuman reguler baru dibuka co-funding. Oke, tapi untuk sistem di sananya sama aja ya. Oke. seru nggak sih Menarik selama tuh. 4 bulan itu ada kesan-pesan gitu? Seru dan sebenarnya nggak terlalu homesick ke Enggak. ini. Oh, emang. Nggak terlalu berasa. Berarti benar-benar menikmati Iya. gitu ya. Tapi, Dapat temen nggak sih di sana? Jujur banget. Bayang-bayang aku tentang Malaysia itu masih teringat sampai 2 hari setelah aku datang ke Pekanbaru gitu, guys. Raga aku di Pekanbaru, tapi jiwa aku tuh masih di Malaysia. Banyak. Banyak. Banyak lah pastinya. Kontekan sampai sekarang. Masih ada yang beberapa dari Masih beberapa ya. yang anak-anak Malaysianya itu beberapa ada. Itu tinggalnya di asrama atau ada kos gitu? Ada asrama kampus, asrama internal dalam lingkungan kampusnya Di gitu. lingkungan kampusnya Iya. berarti. Oke. Dapat cinlok mungkin di sana. Enggak. Enggak, Kan ini niatnya anak belajar berprestasi, gitu dia yang dipikirkan kan, adalah niatnya akademiknya belajar. ya. Iya Beda sih. sama Anda nih. Sama Anda mah sama itu saya bonus beda aja. Iya, nih. ya. Iya kan? Oke. Nah, awal datang ke sana suasananya kayak gimana sih? Sheila boleh diceritain nggak? Kalau pas awal-awal itu masih kerasa euforianya gitu. Pertukaran ke luar negeri. Iya, luar negeri gitu. luar negeri Excitednya luar biasa Iya gitu deh, kalau emang. awal-awal. Habis itu kayak gitu dan mungkin agak kagetnya pas pendaftaran untuk mata kuliahnya. Jadi itu Kenapa kan kalau di kampus saya sendiri itu sistem paketan ya mata kuliahnya. Kalau di Universiti Kebangsaan Malaysia, ini universitas yang saya tuju itu pakai sistem work KRS. Jadi kita cepet-cepetan Oh, rebutan cepet-cepetan. kursi gitu. Oh, jadi kayak gitu sistem milihnya. Mata Iya. kuliahnya dalam 1 hari itu kira-kira ada berapa? Kalau aku ngambilnya dan kebanyakan seluruh awardees ISMA itu didorong ISMA sendiri untuk ngambil 4 mata kuliah aja. Oh, Iya, jadi aku juga ngambil di situ 4 mata kuliah. Itu setiap hari? Enggak, ada jadwal kosong, hari kosong ada. Oke, berarti war ya tadi ya, berarti sistemnya harus cepet-cepetan nih, kalau enggak ya udah nggak kedapetan gitu. Jadi banyak dari Malaysia mungkin dia kuliahnya kurang dari 4 tahun gitu kalau Oh sistemnya iya, kayak gitu. mereka 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Paling sebentar itu 3 tahun. Iya. Ada gak yang 2 tahun gitu enggak? 2 tahun nggak terlalu tahu ya. Enggak tahu. Oh, iya. Tapi rata-rata 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oh, di Malaysia 3 tahun rata-rata. Tadi aku kepikiran universitasnya di universitas University Oh, Kebangsaan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Malaysia. Ada pilihan UKM. lain mungkin? Ada waktu UKM. pendaftaran milihnya dua-duanya Malaysia. Pertama itu University Malaya, yang keduanya Universiti Kebangsaan Malaysia. Oh Keterimanya iya, itu yang sorry. dua. Oh iya, Alasannya beda. apa? Milih salah Oke, satu oke. dari University 2 ini. Pertama milih Malaysia karena mikirnya budayanya kan 11-12 ya. Jadi adaptasi lebih cepat dan lebih bisa Betul. ya bergaul dengan teman-teman yang lain Betul. gitu. Dan juga pas dilihat list matkulnya gitu, itu selinear sama jurusan. Jadi lebih gampang Searah gitu. konversi SKS-nya pas kembali ke sini gitu. Oke. Oke. Tapi pas nyampe sana langsung pakai bahasa apa tuh pas ketemu orang-orang sana? Pas pertama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus itu kayak
ini kayaknya mereka nggak bakal ngerti Indonesia gitu kan, ada beberapa kata yang berbeda. Jadi kita mesti pakai bahasa Inggris dulu. Habis itu lama-lama ikutan Melayu, ya, kita ngambil beberapa kata gitu. Terus mereka yang Jadi menyesuaikan. awalnya bahasa Inggris Kita guys. menyesuaikan, mereka juga menyesuaikan gitu. Ada pilihan negara lain gak sih buat pendaftaran ISMA itu? Ada seluruh Asia. Di Asia ada banyak negara pilihan, itu banyak. Eropa juga, Oh, Eropa Amerika, juga Kanada, Australia gitu. Kalau kamu sendiri tadinya ya sebelum ke Malaysia ada pikiran lain nggak buat ke negara lain selain Malaysia? Turki. Turki. Oh, Turki. Itu Wah. awalnya pengen Turki, habis itu setelah itu pas gempa Turki tuh, pas gempa Turki, habis itu jadi Takut dikit, ya. takut dikit ntar ada apa susah apa gimana, kan itu kan gede banget ya Iya betul. gempanya, jadi memilih untuk dua-duanya Malaysia aja. Tapi Indonesia juga banyak gempa. Iya sih. Iya, cuman emang kemarin kan kalau Turki kan dunia lah ya, berita Iya, dunia, berita jadi berita dunia. dunia Emang gitu. dunia. Makanya juga was-was mungkin Was-was, orang tuanya juga nanti kepikiran, jadi alihkan ke Malaysia semua. Cari aman lah ya. Iya betul. Ya yang aku lihat ya ini Kak Sila ini kan akademisi banget nih. Tapi punya nggak sih hobi gitu apa yang suka dilakuin selain dari belajar? Hobi mungkin main bulu tangkis. Bulu Ya. tangkis, Kayak sport olahraga, ya. sport Jadi itu hobinya. Siapa tahu kan nanti kita mau main bareng. Silakan. Aku nggak suka olahraga. Oh, Tapi tampilan udah kayak iya orang yang udah mau kayak golf. mau main golf ini ya hari ini. Iya. Kalau seni gitu kayak misalkan ternyata saya ini suka main musik gitu. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Jadi memang olahraga aja. Kalau nggak kayak nonton film gitu. Nonton film Ya. anime atau Western, Korean gitu. Western Korea. Nah, aku penasaran nih waktu di sana, waktu kamu mau melaksanakan kegiatan itu ya, maksudnya perkuliahan di Malaysia, ada nggak sih hal unik atau mungkin kamu nggak temuin nih di Indonesia selain dari bahasa ya? Ada nggak kira-kira? Boleh Kalau aku diceritain? banyak Karena banget malah. bener-bener minim sepeda motor. Sepeda motor. Kan? Motor tuh bener dikit. Tuh, bener kan guys? Ini bukan aku aja nih yang mengakui, tapi Kak Sheila juga mengakui. Nah, kalau teman-teman belum nonton videonya, nih sekalian promosi. Tonton dulu video di sini atau di link deskripsi di bawah ini. Video tentang culture shock aku selama di Malaysia. Nah, di situ juga dinotis sama teman-teman aku soal sepeda motor. Nah, Kak Sheila pun juga menotis tentang sepeda motor. Itu benar adanya fakta yang terjadi di lapangan seperti itu gitu guys. Saya juga bener-bener enak banget. Enak banget. Enak ya. banget, Rata-rata- enak banget. Rata-rata jalan. Rata-rata jalan pakai Transum gitu. Oke, Iya. transportasi umum rata-rata pakainya. Minim ya motor Iya. ya malahan ya. Di sini wah kebalikan, harusnya sih pengen sih aku juga. Kalau aku kan tipikal emang suka jalan kaki juga gitu, jadi sangat disayangkan ya di Indonesia nggak banyak kayak gitu. Masih kurang ya Iya. untuk Ayo akses kita jalan tingkatkan kaki. jalan kaki di Indonesia. Oke, jadi itu sepeda motor. Keren tuh nanti Itu kan tuh. mungkin kalau sepeda motor tuh lebih ke lingkungan ya, maksudnya Iya. kayak keseharian gitu. Maksudnya kalau di bangku perkuliahannya ada Oh, nggak? di bangku perkuliahan ya yang perbedaan paling besar mungkin ya melihat mahasiswa internasional yang lain. Oke, Gitu. gabungan. Jadi ada yang dari Kazakhstan itu sekelas ada, habis itu ada yang dari Korea itu, jadi lebih diverse di dalam kelas gitu. Oke. Atau seru banget. nemuin culture shock lain mungkin kayak misalkan kalau misalkan dosen masuk mereka harus salam atau gimana kan kalau di Upin Ipin. ya kayak di kata di Beda Kamesra. abang, ya ampun. Kan kalau di kita cuek bebek kan antar dosen dan mahasiswa. Kalau di sana ada nggak sejenisnya gitu hal-hal yang baru yang kamu temuin? Salah satu matkul itu biasanya kita sebelum kelas kita baca Al-Fatihah gitu. Oh, keren ya. Salah Masya satu Allah. kelas. Habis itu mostly Wow. itu sih. Jadi memang budayanya positif lah ya, positif vibes. Terus juga anak-anaknya kan anak-anak yang akademik banget tuh. Jadi akademisi. terbangun lah gitu jiwa-jiwa akademiknya. Kangen nggak ke sana? Kangen. Ya, berarti emang betah. Aku emang juga, Mei. Aku juga dapetin. jujur aku kangen banget, pengen balik lagi ke Malaysia rasanya. Jadi nggak sia-sia lah mau ke sana gitu. Bisa pernah punya pikiran nggak sih mau kerja di Malaysia aja gitu? Ada. Ada ya. Kita doain ya semoga tercapai. Amin. Semoga nanti ya. Amin ya. Setelah Kita lulus doain tentunya. Tapi hasilnya jurusannya apa nih? Jurusan kuliah di di UKM. kampus yang
asal Asal sastra Inggris. sastra Inggris Iya. ambilnya memang. Oke. Kalau di Malaysia tetap di sana sastra Inggris juga. Enggak, jadi kalau di sana kita diperbolehkan untuk ngambil beberapa empat mata kuliah di fakultas-fakultas yang berbeda. Oke. Banyak banget ya ilmu yang baru didapetin. Berarti yang difokuskan itu mata kuliahnya ya? Iya, Bukan jurusannya. itu untuk yang mobility students tapi ya. Oh, oke. Yang exchange aja, tapi kalau yang full time student ya mungkin ada yang major, ada yang minornya gitu. Kalau kamu ambil mata kuliah apa aja tuh di sana? Ada 4. Yang pertama itu di Fakultas Pendidikan, itu ngambilnya social media in language learning. Jadi kayak gimana social media tuh bisa diimplementasikan ke dalam kelas gitu lah. Habis itu ada juga teaching English as a second language. Itu kan jadi lebih, aku nyarinya yang selinear sama sastra Inggris gitu. Intinya memang masih Masih sastra berhubungan. Inggrisnya masih berhubungan, kamu ambil tuh Iya. di situ. Iya sih, setuju banget. Karena lebih mempermudah juga ya Sila nanti Nanti belajar. apalagi buat Untuk yang di skripsinya Indonesia kan nih, lebih mudah sastra juga. Inggris. Kalau boleh tahu, bisa sharing nggak sih apa aja yang dipelajari? Apakah fokus dengan tatanan bahasa atau lebih ke gimana caranya kita bisa daily conversation atau gimana? Kalau di kelas itu kita belajar linguistik, ya kayak gimana komponen-komponen dalam bahasa Inggris gitu. Habis itu kayak fokus-fokus yang ada di dalam bahasa Inggris tuh kayak gimana aja. Ada juga kita ada kelas debate, itu juga ada kita ambil. Terus ada juga drama, itu semester kemarin tapi saya nggak kedapetan kan gara-gara ke Malaysia. Habis itu ya kayak grammar dan vocabulary dan conversation gitu. Kalau di teman-teman sendiri itu meskipun sastra Inggris ada nggak sih yang masih nggak bisa menggunakan bahasa Inggris di kelas kamu Di kira-kira? kelas mostly semua bisa. Apakah harus pas masuk kelas itu wajib harus bahasa? Enggak sih, kita sama-sama belajar sama-sama di Seru ya, seru banget. Iya, soalnya kemarin aku kan pengen ya, kayak pengen masuk gitu dulu, ada kepengen masuk fakultas sastra Inggris, prodi sastra Inggris gitu. Cuman insecure. Kenapa tuh? Ya itu takutnya nanti pada bisa bahasa Inggris, akunya enggak. Nggak bisa bahasa sama banget. Inggris gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa gitu bahasa kan. Inggris. Ya, jadi alhamdulillah pilih jurusan lain. Ngomong-ngomong pernah dapat balik lagi ke Malaysia ya? Pernah nggak ada sih dapat perlakuan diskriminasi dari orang Malaysia? Kan tahu nih sebenarnya orang Indonesia sama Malaysia itu agak akur-akur ribut. Pernah nggak sih dapat? Akur-akur Iya, ribut. akur tapi ribut tapi akur gitu. Cinta tapi sayang. Iya di gitu. kelas Gitu tuh saya. Indonesia Di kelas Malaysia mungkin tuh. gara-gara mungkin mereka punya friend group sendiri ya. Jadi aku juga sama temenku ada satu orang yang sekelas tuh kita agak susah masuk social ngobrol-ngobrol lingkungan sih, sih. ngobrol-ngobrol sama mereka tuh kayak Ditutup kita atau bukan ditutup, kayak kita mesti nyalip dikit lah karena mereka emang ada friend grupnya sendiri kan, udah ada Oh, jadi- ada circle-circle-nya lah. kelompoknya. Jadi di sana ada circle-circlean ya, Circle. nggak cuma di sini doang ya. tapi jadi bukannya emang didiskriminasi tapi memang karena circle gitu. Nggak ada diskriminasi atau kayak bully-bully tipis gitu nggak ada. nggak ada. Oh. Iya karena ranahnya ranah akademisi mungkin ya. Terus gimana cara beradaptasi sama lingkungan-lingkungan tersebut? Beradaptasi ya selain di kelas kita kan anak-anak ISMA yang di UKM itu ada 20 orang, jadi itu orang-orang Indonesia. Jadi kita juga saling bantu juga ini gimana nih ke orang yang ini, nanti kalau misalnya kita ke toko mana tuh kayak gimana kita mesti berbaurnya gimana gitu juga. Oke, jadi ada ini ya, berarti ada banyak juga ya yang ikut ISMA itu dari Iya. Indonesia. Selama di Malaysia kan pasti libur nih. Liburnya kemana sih? Ceritain dong. Healingnya gitu. Healingnya Liburannya kemana? Waktu itu pernah jalan-jalan sendiri ke Genting Highlands. Oh, Itu seru arah kan Kak? mana ya? Ke atasnya Kuala Lumpur gitu. Iya. Itu apa tuh? Wisata Itu apa tuh? tempat wisata kayak ada gondolanya gitu, gondola ke atas kayak ke bukit gunung. Habis itu juga ada mall besar di situ di gunung itu dan ada tempelnya, jadi itu juga bagus itu. Oke, Oh, kamu di Kuala Lumpurnya ya? Selangor di bawah Kuala Lumpur. Itu Selangor Malaysia. itu beda Momen kota nggak atau sih? gimana? Beda Selangor, kota. Kuala Kalau Lumpur. di UKM kan UKM itu Bangi Selangor. Kalau Kuala Lumpur tuh masih ke atas lagi. Kayak ini kali ya Depok Jakarta enggak? Ya, bisa lah. Depok kok deket ya? Tapi Iya, nggak terlalu boleh. dekat sih. 1 kali MRT nyampe. Oh iya, KL. Depok Jakarta.
Depok mana ya? Depok mana ya? Aduh, Anda orang Depok kan ya? Ada. Oke, itulah pokoknya. Nah, nanti pengen lanjut studi lagi di Malaysia atau enggak kira-kira? Mungkin di program lain atau? Mungkin kalau ada kesempatan beasiswa saya coba kejar, tapi mungkin kerja dulu cari duit lah. Oke. Iya benar. Cari Kita kerja dulu. doakan yang terbaik. Masih interest lah kalau Iya. mau bersaing lagi di sana gitu. Ada beberapa orang tuh yang dia emang jiwanya rumah. Kalau kamu tipikal yang emang ke Malaysia gas gitu, atau ada kekhawatiran kalau misalkan nanti hidup di Malaysia akan homesick gitu, atau kamu tipe yang mana? Nggak terlalu homesick sih, kayak yang tadi saya bilang, kayak waktu selama 4 bulan di Malaysia nggak terlalu homesick sebenarnya. Enjoy Iya, aja enjoy ya. Kangen-kangen ada, tapi yang bukan pengen Kangen balik banget banget. nggak ada. 4 bulan sih menurut aku cukup lama. Cukup ya. lama, Cukup iya. Keren sih, tapi maksudnya bisa apa namanya? Bisa sampai Malaysia gitu kan. Beasiswa ya itu ya Iya, kan? beasiswa. Beasiswa juga gitu. Pengen. Pengen? Iya, Pengen, pengen. boleh, Boleh pengen coba. lanjut Itu S2 ada di itu nggak Malaysia. sih, Sheila, ada apa namanya, maksimal semesternya nggak sih? Ada maksimal itu semester 6 untuk pas pendaftarannya. Jadi mereka perginya pas semester 7 gitu. Nah tuh Oke. semester 6 bisa tuh, masih bisa. Enggak deh. Tapi udah tutup. Oh udah tutup Iya, ya, yang udah tadi udah tutup. gagal Udah berarti. ada, udah kerja Hangus tuh. berarti ya. Oke Sheila. Kalau nanti misalkan ya amin gitu dapat kesempatan kuliah di Malaysia, itu pengen ngambil jurusan apa sih? Belum kepikiran sebenarnya. Belum kepikiran. Tapi pengen aja belajar lagi di Masih situ. mempersiapkan PKL ya. Iya, Mungkin benar. tim Mile mau kasih beasiswa ke Malaysia. Bisa. Bisa. Nanti ya. Bisa. Nah, Ashila, pastikan di apa namanya? Di samping kamu punya keinginan untuk ikut beasiswa IISMA 2023 ini, ada orang tua yang support kan ya Iya. pastinya. Nah, peran mereka itu seperti apa dalam beasiswamu? Orang tua banyak banget doanya mendukung, kayak waktu pertama bilang ya mah mau coba beasiswa ini, mau ke sini. Oh ya udah coba aja gitu. Oh, dia berarti memang Support. support banget ya tentunya. Kamu kan udah ke Malaysia nih, ngelihat nih cowok-cowok Malaysia. Nah, kamu nge-compare nggak sih antara cowok Malaysia sama Indonesia, terus juga malah tertarik sama orang-orang Malaysia, atau gimana tanggapannya tentang cowok-cowok di sana? Kalau itu dari pandangan sendiri ya, Iya, nggak apa-apa. cowok-cowok Malaysia lebih rapi. Lebih rapi nggak? Ini tolong. Lebih Ini rapi laki gitu. loh, Lebih kayak Lebih gimana ya? rapi. Lebih berwibawa gitu. Iya, Gitu, kayak lebih necis mungkin, lebih Oh, iya. lebih. Oh, Berapi lah, oke itu Lebih rapi pokoknya hidup ya. Kalau hidup mahasiswa-mahasiswa lelaki Malaysia kembang kempis Indonesia tuh. kan rambut gondrong Nah, gitu iya, kan. Ya di sana ada peraturan gak sih mengenai rambut gitu kalau semuanya? Kalau rambut kayaknya enggak deh, lebih ke pakaian aja. Oh, pakai. Iya. Tapi nggak ada oh iya, SMA. Tapi SMA, jujur loh ya, SMP ketika ada. aku kemarin kan di Malaysia itu 4 hari, itu memang benar-benar overall yang aku lihat, yang selama aku lihat di jalanan Malaysia, rapi lelakinya gitu. Pokoknya yang di bawah perkuliahan itu ada Iya. seragam khusus nggak sih? Nama SMA SMP-nya lupa ya namanya apa, tapi kayak ada juga seragam. Ada ya seragam khusus ya. Kalau di Malaysia itu high school-nya 5 tahun atau 3 tahun SMP SMA. Kan kalau kayak di Amerika tuh dia 5 tahun SMP SMA. Iya, Oh, agak iya. lupa tapi pernah dijelasin temen itu SMP SMA 5 tahun, abis itu mereka Oh, kayak iya. ada 5 program tahun. atau tingkatan lanjut setahun baru kuliah. Kuliah. Kalau nggak salah sih Oh, kayak gitu ya. gitu. Di Malaysia Kayak- gitu juga. Iya. Kayak Korea nggak sih? Korea kan juga Iya. ada program Oh, iya. CAS ya kalau nggak salah, CAS atau apa gitu. Ya intinya sih di luar negeri ya. Di Indonesia doang 3 tahun. Oke. Kalau di Jadi Malaysia 5 tahun itu 5 tahun terbagi 5 tahun terus nanti SMP setahun sama program SMA lagi, gitu. nah baru Jatuhnya kayak boleh SD, nggak sih? lanjut Kayak ke maksudnya university. langsung 14 aja Oh, gitu, gitu. 14. Nggak ada Oke, SMP oke. SMA, Nah. langsung high school. Kalau nggak salah ya. Iya sama, kalau nggak salah juga. Kayak gitu. Oke. Aku baru tahu malahan. Aku juga baru tahu. Pernah dapat spill nggak sih kerja di Malaysia itu gajinya segimana, hitungannya Aku kayak pernah dapat gimana? spill. Per bulan kah, per minggu kah, per jam kah, atau gimana? Ada tuh vlognya. Kalau yang itu Nonton aja nggak ya. terlalu tahu, tapi
karena aku di Fakultas Pendidikan, jadi dosen juga dulunya guru, dan itu dikasih spilan lah, gaji mereka tuh bagus lah. Bagus ya, Guru di sana juga Lumayan terjamin. sangat Iya. tinggi guys gaji Harusnya di jadi Malaysia concern itu. pemerintah juga sih ya Iya. terkait pendidikan di Indonesia gini. Kalau ini apa selama di ISMA fasilitas apa aja sih yang didapetin selain dari uang saku ya? Iya, Dapat? Uang saku dapat. Uang saku dapat, uang hidup, uang makan, uang asrama itu masuk. Oh, Habis itu keren. uang visa, uang asuransi itu reimburse. Reimburse. Iya, reimburse. Habis itu uang kuliah semua dari ISMA-nya langsung ke pihak universitinya. Itu uang kuliah, uang pendaftaran kuliah, sama uang pergi pulang pesawatnya itu dari ISMA ISMA juga. juga. keren ISMA. Berarti emang bersih ya, ditanggung Iya. bersih sama si ISMA ini. Kamu tahu ini aja lah gitu. Tahu fokus belajar dan menikmati di sana aja gitu ya. Jadi nggak Terima beres pokoknya. Diterapkan sampai sekarang. Ada salah satu matkul yang tadi yang social media and language learning itu ngebahas tentang kayak teknologi dalam kelas tuh gimana. Itu benar-benar berkesan banget, itu yang paling nempel lah sekarang. Itu kan sekarang era-eranya digital banget ya. Jadi Betul. gimana nanti ke depannya kayak pemerintah Indonesia akan mengubah sistem pembelajaran di sekolah SD, SMP, SMA tuh gimana. Jadi itu mungkin bisa kontributnya mungkin bisa di situ. Oke. Itu sih. Berarti itu. Tapi dalam keseharian ada nggak hal yang kepake gitu di sini Iya, juga? budaya Malaysia yang kamu jadi Terapkan di karena Indonesia. mungkin Kalau baik aku banyak, buat kamu aku banyak banget guys, aku banyak banget jujur. Sebenarnya sama sih di sama Indonesia, aja. di Malaysia sama aja. Jadi Cuman lebih rapi tadi dijelasin lebih bersih. Kalau Lebih bersih, soal kebersihan kan harus kerjasama ya, Iya. bukan Iya individu. betul, antara rakyat dan Boleh sharing pemerintah. nggak sih soal goals kamu nih after lulus dari ISMA da- atau dari perkuliahan? ya perkuliahan sih. Oke, dari perkuliahan. ya mungkin cari kerja dulu kan, cari kerja. Habis itu misalnya kalau ada kesempatan untuk S2 mungkin bisa ambil, atau mungkin ada beasiswa ambil juga. Kira ada nggak sih pesan yang mau kamu sampaikan ke sobat milenia terkait cara belajar atau apa gitu, motivasi, boleh di sharing. Mungkin ya di era digital sekarang kayak banyak teknologi, kita banyak banget bisa dapat pelajaran gratis dari internet tuh juga banyak. Jadi kita dapat ilmu tuh nggak dari perkuliahan atau dari kelas aja gitu. Dan juga misalnya kalau ada teman-teman yang pengen beasiswa itu ya Rajin cari-cari informasi. diupayakan, jangan takut gagal gitu. Coba aja dulu. Tuh. Dipersiapin dengan matang ya tentunya dari jauh-jauh hari juga. Dan harus rajin cari informasi juga kali Betul, ya. setuju. Ngomong-ngomong waktunya nggak kerasa nih ya, Iya, padahal masih karena asik banget nih. ngobrol ya dari tadi ya. Mungkin kita lanjutin di belakang aja Belakang kali ya. boleh, mau cari-cari informasi seputar ISMA juga buat adik-adiknya ya kan. Oke, terima kasih Iya. Sobat Milenia sudah menonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan Jangan lupa untuk di share ke teman atau keluarga kalian, karena kita bakalan kasih informasi menarik lainnya. dan datengin bintang tamu yang pastinya bermanfaat Betul. untuk sobat milenial. Oke, kita pamit. Bye. Bye-bye. Yoi. Oke, nah itu adalah cerita dari Kak Ashila tentang dia mendapatkan beasiswa untuk mencoba menimba ilmu di Malaysia selama 4 bulan lamanya. Tadi juga udah disebutkan tuh beberapa culture shock yang dialami, dan aku juga sempat mengalami culture shock 4 hari di Malaysia. Bedanya kalau Kak Ashila 4 bulan, kalau aku 4 hari guys. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video culture shock aku selama 4 hari di Malaysia, boleh tonton dulu di sini atau di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin mencari beasiswa, juga ingin mengambil pertukaran pelajar juga, ambil aja, karena kesempatan pasti nggak datang 2 kali. Dan rajin-rajin juga nih untuk cari informasi soal beasiswa, karena pertukaran pelajar itu juga banyak kan, biasanya di kampus-kampus disediain gitu. Nah, jadi terima kasih untuk Kak Ashila yang udah sharing kepada kita semua tentang pengalaman dia selama menjalani pertukaran pelajar Indonesia Malaysia. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.